Kamu bosan dengan kehidupan kamu. Itu kenapa kamu berpindah game, ke game lainnya, ke game lainnya, ke game lainnya lagi. Hidup kamu hancur. Hidup kamu membosankan. Kamu bingung dengan apa yang harus kamu lakukan dengan hidup kamu. Maka download game ini, saya jamin setelah kamu menyelesaikan game ini, hidup kamu akan semakin menarik seperti bermain game. Yo, what's up? Welcome back with me, Yones Gamers Antep. Alright guys, aku baru saja ketemu game baru. Ayo kita mulai saja langsung. Salam penjelajah, saya akan menjadi pemandumu dalam perjalanan hidupmu kali ini. Siap, kita diajak berkeliling guys. Level, di saat kamu baru mendownload game, kamu akan memulai dari level 0. Dengan meningkatnya level game kamu bisa mendapatkan skill baru. Beberapa skill kadangkala akan mengalami perubahan ketentuan agar bisa di-unlock. Seperti baru saja di-update yang awalnya harus level 40 untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Sekarang sudah ada pengecualian. Kemudian di status, beberapa player akan lebih beruntung dibandingkan yang lain. Dengan fisik yang bagus, terlahir di keluarga yang terpandang dan kaya. Selagi sebagian kecil lainnya terlahir dengan IQ 78. Sopir dan kondektur truk ini tidak kuasa menahan penjarahan yang dilakukan warga terhadap muatan bawang merah yang tercecer di lokasi. Kamu tidak bisa mengubah status awal game ini, kecuali kamu mau uninstall gamenya. Tapi sangat tidak kusarankan sama sekali. Di samping adalah storage tempat kamu menyimpan barang. Intinya jangan iri dengan player lain yang punya kendaraan lebih bagus, punya weapon dan armor yang lebih bagus. Fokus ke yang kamu punya saja. Ingat, miskin tak apa. Penampilan, kesehatan, sosial, finansial, XP, dan semua item yang kamu kumpulkan itu nantinya akan sangat berguna bagi permainan mid game dan late game kamu. Tapi pembahasannya akan kita lanjutkan nanti, jangan lupakan. Kita disuruh untuk buka mapnya ya guys, tapi kayaknya kita langsung tekan misinya aja. Oke, kita disuruh kocok dadu untuk buat ID. 2, 3, 5. Loh. Kok? Awas! Kenapa ini guys? Pingsan. Kok baru mulai saja gamenya langsung sekarat guys? Oke, bangun. Ada elf ya. Healing magic. Oh, oke, healing magic. Hidup itu ada aturannya. Jadi patuhi aturannya. Kita harus ikutin peraturannya kali ini ya. Kita lanjut ke map. Terdapat beberapa bagian map yang kalian harus selesaikan. Yang pertama, keluarga. Dalam map ini ada beberapa stage, yaitu ayah, ibu, saudara, dan bonus stage lainnya tergantung karakter unik kalian. Beberapa orang lebih banyak stage-nya dibandingkan yang lain, dan beberapa orang bahkan kena kunci mapnya sama sekali. Tetapi tenang saja, biasanya di level 20 atau 30-an, mereka punya kesempatan untuk membuka map ini. Dengan stage ayah biasanya sangat pasif. Tidak banyak yang terjadi, tergantung dengan stage yang kamu dapatkan. Bisa saja kamu sering ketemu ayah dan diajari banyak hal mengenai hidup, atau kamu jarang ketemu dan jarang bicara dengannya. Dengan stage ibu biasanya akan banyak tugas dan juga banyak larangan. Susah untuk mengerti alasan mereka kenapa begitu. Akan tetapi biasanya menyelesaikan stage ini akan memberikan reward paling besar XP-nya. Tapi tenang, dalam map ini kamu akan dibantu oleh saudara-saudarimu. Kalian akan menjadi partner sehidup semati, bukan hanya untuk menyelesaikan tugas di map ini, tetapi bersama menghadapi beratnya tantangan dunia. Di saat kamu susah, mereka akan membantu. Di saat mereka susah, kamu akan membantu. Nope. Kalau kamu sial, maka kamu akan selalu berantem dengan saudaramu.
Ibu kamu akan selalu menyalahin kamu, padahal saudaramu yang cari masalah. Kamu selalu mendapatkan handphone bekas dari dia, baju bekas dari dia, buku bekas dari dia. Semua tugas menjadi semakin susah, semua reward XP menjadi berkurang. Strategi terbaik yang ada di map ini adalah banyak sabar, mengalah, lebih banyak memberi. Karena sialnya sama seperti status game awal kamu, stage di map ini juga tidak bisa diubah. Selanjutnya, akademik. Di map ini terdapat banyak stage yang perlu kamu selesaikan, yang dimana setiap stage-nya ada tasnya masing-masing. Beberapa tas akan mudah untuk kamu selesaikan, beberapa akan susah sesuai dengan bakat yang kamu miliki dari lahir. Seperti dwarf, akan mudah menyelesaikan tas yang berhubungan dengan kekuatan, atau elf yang lebih mudah menguasai magic. Tapi apapun kelebihan dan kekurangan kamu tetap harus menyelesaikan semua stage-nya. Tenang saja, ada cara untuk membantu kita menyelesaikan stage-nya, yaitu masuk training camp setelah main quest. Walaupun biasanya ada tambahan biaya. Walaupun banyak sekali player yang menganggap remeh map ini, tapi terdapat skill legend sampai bahkan mythic yang bisa kamu unlock dalam map ini. Seperti skill berbicara dengan bahasa lain, dan skill untuk menulis mantra tingkat tinggi. Pada perjalanan ini, para master akan membagikan knowledge ke kalian. Akan tetapi hati-hati karena beberapa monster akan kamu temui dalam perjalanan. Banyakan monster tidak akan mengganggu kamu, tapi tentu saja jika kamu mengganggu mereka dulu, maka kamu siap-siap saja untuk mendapatkan serangan dari mereka. Hal mengerikan dari mereka adalah sifat pendendam. Mereka susah untuk memaafkan, serta sangat suka untuk mengintimidasi lawan mereka. Hal yang lebih mengerikannya lagi adalah mereka hidup dalam satu kawanan. Jadi, jika kamu bermasalah dengan satu monster, maka semua monster akan jadi galak ke kamu. Apa di sini cita-citanya jadi anak SMA dan menjadi beban keluarga, guys? Saran untuk kalian selalu ikuti tata tertib yang berlaku di map kamu, karena banyak sekali perangkap yang ada di stage ini. Jika kamu salah langkah, kamu bisa saja tertahan dan tidak bisa melanjutkan misi dengan rekan setim kamu. Artinya, kamu harus ditinggal dan ulang stage itu dari awal. Sendirian. Pertemanan. Map selanjutnya adalah pertemanan. Kamu bisa memulai stage-nya kapanpun dan juga meng-cancel stage-nya kapanpun juga. Kamu bisa naik ke stage berikutnya ataupun turun stage karena suatu alasan tertentu. Di map ini stage-nya sangat bebas sekali. Saking bebasnya, kamu mau punya banyak misi ataupun punya sedikit misi, itu tidak ada larangan. Dan enaknya lagi, kamu bisa memulai banyak sekali side quest di map ini. Beberapa side quest yang bisa kamu join seperti party pencuri telur naga, melawan pemberontakan goblin, jualan barang, mengeksplorasi dungeon bersama teman-teman, dan lain-lain. Tapi side quest favorit para player yang paling banyak mendapatkan bintang 5 dan bintang 1 sekaligus di survei adalah side quest Love Interest. Hal menariknya adalah player yang kekurangan stage di map keluarga cenderung mengambil side quest ini lebih banyak 3 kali lipat dibandingkan player yang lengkap stage di map keluarganya. Jadi ada hubungannya ya. Tips untuk meningkatkan stage kamu di map ini adalah pertemanan sama dengan jarak kali sering plus durasi kali intensitas. Semakin dekat jarak kalian, semakin sering kalian bertemu, dan setiap pertemuan waktunya lama dengan intensitas yang aktif, maka semakin mudah untuk meningkatkan hubungan kalian. Berdasarkan data player yang kami dapatkan, setelah memasuki level 20-an, mereka mengatakan terlalu banyak tugas yang harus mereka kerjakan. Jadinya tidak cukup waktu dan energi lagi untuk memulai pertemanan. Jadi, perbanyak teman sebanyak mungkin karena teman yang bisa bertahan seumur hidup susah untuk didapatkan, maka cari sedini mungkin. Profesi. Di map ini hanya ada satu tugas yang diberikan oleh High Wizard, yaitu tingkatkan kualitas CV kamu. Dan setelah kamu selesaikan, maka akan diberikan pas jembatan ke map yang lebih besar, agar kamu nantinya bisa berkesempatan bergabung dengan party yang lebih ternama. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan kesempatan mengeksplor dungeon ataupun forest yang lebih baik resource-nya. Banyak player yang salah mengerti, mempercantik CV itu artinya ditulis dengan tinta langka, menggunakan kertas paling mahal, diikat pita yang cantik, ataupun dimasukkan ke kotak yang paling mewah, yang dimana sebenarnya CV itu dipercantik dengan skor main stage dan side quest yang pernah kamu lakukan. Kalau kamu punya pengalaman mengalahkan skeleton soldier, kamu akan punya kesempatan lebih tinggi untuk diterima party yang akan melawan golem ke depannya. Jadi, saran saya perbanyak pengalaman kamu, jangan langsung lawan Hydra, nanti mati.
Kebanyakan player mengambil satu karir saja dan bersaing dengan player lain untuk menjadi player dengan skor tertinggi di stage tersebut. Beberapa player mengambil lebih dari satu karir sekaligus, serta ada beberapa player yang tidak ambil karir manapun dan memilih untuk fokus main ke map keluarga. Semua pilihan ada di tangan kamu. Kehidupan kantor yang menyenangkan, bekerja sesuai dengan passion, dan jenjang karir yang tinggi. Indahnya masa depan. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu It's the biggest piece of dog shit. Setelah kamu berhasil unlock pas jembatan tersebut, kamu akan menghadapi biaya upeti ke pemerintah, bertanggung jawab mempertahankan diri dari serangan naga, perampasan oleh goblin di jalanan, dan perebutan kekuasaan di daerah yang kamu tempati. Walaupun kamu sudah punya pas ke map yang lebih besar, bukan berarti map sebelumnya berhenti, karena tetap harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Map keluarga akan muncul stage baru, begitu juga dengan map pertemanan. Bahkan map akademi akan terbuka legendary dan mythic class. Penjelasan fitur terakhir yang ada di tutorial kali ini adalah Ancient Artifact yang bisa kalian temukan dalam perjalanan. Dengan adanya item ini akan sangat membantu kamu dalam meningkatkan bar knowledge-mu. Walaupun begitu, kamu harus hati-hati karena kalau tidak dilakukan dengan bijak akan membuat kamu menjadi gila. Karena kekuatan legendary item tersebut tidak mampu untuk kamu kuasai, yang ada kamu yang dikuasai oleh kekuatan gelap tersebut. Oke, berarti kita udah selesai. Kita udah bisa main. Oke. Lah. Kok malah update? Udah update dulu ya, guys. Yo, what's up? Welcome back to Reza Nafsi Gamer Ganda. So what's up guys? Apa kabar? Minggu depan kita ke Bromo. What's up the people of the world? Broadcast live from my house and you are watching me again. Thank you for being you. XOXO. Selamat datang kembali, kami telah menambahkan 2 fitur baru pada patch kali ini. Pertama, new map, sosial media. Sebelumnya hanya ada di beta server, sekarang semua orang sudah bisa mengaksesnya. Kedua, telepati, untuk membantu player sebagai saluran informasi, membantu kamu dalam meningkatkan pengetahuan serta tips game dari pro player. Ada 3 rekomendasi saluran telepati dari pro player untuk servermu, yaitu Sage Gembul, King Cahyadi, dan Maverick Irwandi. Guys, ini udah beneran tutorialnya. Ini udah bisa dimainin serius. Oke, kita coba tekan missionnya aja ya. Hidup itu misteri. Hidup itu banyak rintangan. Hidup itu membingungkan. Andaikan saja kita diberikan tutorial yang lengkap dan diberikan tugas-tugas seperti video game yang sudah jelas rewardnya. Kehidupan yang penuh kepastian seperti itu tentu akan lebih menyenangkan, bukan? Tetapi jika setiap tembakan selalu kena, setiap match selalu MVP, setiap final boss selalu menang dalam percobaan pertama, tidakkah itu membuat kita bosan untuk memainkannya? Jika semua tendangan selalu gol, jika semua pukulan kritikal, jika semua pertarungan dipastikan kemenangannya, untuk apa lagi kita start match? Justru dari ketidakpastiannya yang membuat setiap item baru berharga untuk didapatkan. Setiap kemenangan menjadi momen bahagia. Dan setiap teman yang kita temui dalam perjalanan menjadi istimewa. Tidak usah terburu-buru dalam progres hidupmu. Enjoy sebelum game over. Terima kasih sudah menonton. Untuk gambarnya aku painting, bukan pakai AI. Dulu aku seorang ilustrator menjual gambarku lewat commission dan NFT. Akan tetapi semuanya berubah semenjak AI menyerang. Jadinya aku harus berpindah profesi menjadi sales kacang kedelai sekarang.
Untuk mengobati hatiku yang tersakiti, aku pun membuat proyek ini. Walaupun aku gagal menjadi seniman profesional, tapi jiwa senimanku akan tetap ada selamanya.